ada peraturan pemerintah, ada penjelasan, ada keputusan menteri, ada keputusan menteri pendidikan. Ya banyak sekali. Jadi saya katakan chip ini yang pertama konteksnya Anda analisis dulu. Anda analisis itu artinya Anda pertajam berdasar pemikiran. Ya, Anda analisis. Nah, kemudian inputnya ya masukannya juga Anda pertajam, Anda analisis. Terus itu pada bab 4 ya. Kalau bab 1 sama saja, mulai dari latar belakang sampai pada kegunaan penelitian. Dia tidak pakai hipotesis, Jadi penelitian kualitatif ini tidak pakai hipotesis. Saya katakan dengan saudara sekalian, penelitian kualitatif tidak pakai hipotesis. Nah, yang pakai hipotesis itu adalah penelitian kuantitatif, kausalitas, dan non-kausalitas. Nah, setelah itu Anda lihat prosesnya dari aturan-aturan, dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian nanti setelah akhir dari bab 4 itu, ini ceritanya di bab 4 ini. Di bab 4 itu Anda buat sebuah tabel. Judulnya tabel itu, kepala tabelnya itu evaluasi. Evaluasi dalam kurung, bawahnya konten, input, proses, nah, produk. Jadi bahwa chip ini ada penelitian evaluasi dari konten itu, dari konten itu mendatangkan input itu menciptakan proses itu akan menghasilkan hasil itu berdasar evaluasi. Nah, evaluasi dari masing-masing itu dapat dijadikan produk. Produk itu ada artinya hasil, output. Nah, itu penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini saya katakan di awal-awal juga Bapak singgung, dia tidak pakai istilahnya sampel. Tidak mengenal adanya sampel. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi sampel. Apa yang dikenalnya? Namanya subjek penelitian. Siapa yang boleh menjadi subjek penelitian? Kalau kuantitatif, yang menjadi sampel itu adalah orang. Orang itu kuantitatif. Kalau kualitatif, subjek penelitian itu dapat saja orang, dapat saja tempat, ya, lokasi, situasi. Nah, itu kan? Situasi maksudnya waktu, itu dapat jadi subjek. Nah, jika orang yang menjadi subjek penelitian di dalam kualitatif itu disebut dengan key informant. Kita berangkat dari key informant. Key informant itu adalah informasi kunci. Contoh, kita ingin meneliti satu budaya, kita ingin membuat chip satu budaya, dan penelitian kualitatif lainnya. Nah, kita tanya dulu siapa orang yang bisa memberi informasi kunci. Tentulah pemuka-pemuka, kepala desa, camat, bupati, atau di daerah kampung itu bisa kepala desa, lurah, dan sebagainya. Nah, kita pergi ke katakanlah sebuah desa, kita menemui kepala desa. Kata kepala desa, kalau saudara ingin tahu lebih lanjut, coba tanya kepada Bapak Kepala Dusun. Nah, kita lanjut. Di dalam kualitatif itu disebut subjek itu snowball. Snowball.
Snowball itu juga dapat diartikan bergelinding. Snowball bola salju ya, bergelinding. Nah, kepala dusun, kita temui kepala dusun. Wah, itu dia cerita itu. Sudah cerita, anak. Untuk jelasnya, coba tanya dengan bapak ini. Kita temui lagi. Bapak ini. Kalau apa dapat cerita-ceritanya. Wah, saya ini, itu ada saksi itu. Nah, kata bapak ini. Ada saksi. Coba tanya saksi itu. Nah, kita pergi. Kita tanya lagi ke bapak itu. Jadi informasi-informasi itu kita catat, kita deskripsikan. Maka kualitatif disebut penelitian deskripsi. Deskripsi itu menampil apa cerita dari pengamatan, dari wawancara kita. Boleh kamu tidak mengambil bahasa orang itu. Kalau kamu redaksikan kembali, kamu perbaiki redaksi sehingga orang mudah mengerti. Sebab kata-kata orang tidak semua orang bisa mengerti ya. Kita umpamanya pergi ke kampung, dia bahasa kampung kan. Kalau kita buat bahasa kampung yang kita tampil di buku kita, orang nak mengerti. Kita buat bahasa Indonesia yang bagus. Ya seperti itu. Nah, terus bergelinding. Sampai kapan kita berakhir meneliti? Nah, sampai kapan? Nah, meneliti itu sampai kita tidak menemukan perbedaan lagi. Jawaban dari si A, si B, si C, si D, si E, F itu sama atau dapat kita rangkum. Tidak boleh disimpulkan ya, dapat kita pahami. Kualitatif tidak boleh disimpulkan. Kualitatif tidak boleh disimpulkan. Dengan demikian dapat penulis simpulkan, tak boleh. Yang boleh disimpulkan adalah penelitian kuantitatif. Demikian CIP juga tidak boleh, ya, tidak boleh disimpulkan. Jadi evaluasi itu dengan demikian konten input dan proses dapat dipahami atau peneliti dapat mengambil pengertian sebagai berikut. Nah, itu kualitatif. Berapa orang yang ditentukan menjadi subjek penelitian dalam kualitatif itu banyak. Banyak. Ya, banyak itu sesuai dengan tingkat sampai kejenuhan data. Banyak. Jadi kalau kuantitatif sedikit, dia pakai ada rumus. Ya, pakai rumus siapa? Ada rumus yang pakai istilahnya persentase, ada rumus yang pakai total sampling, ada purposive, ya, ada yang sistem cluster. Nah, dan demikian. Nah, jadi penelitian kualitatif ini, saudara-saudara sekalian, banyak digandrungi oleh peneliti Barat. Ya, banyak digandrungi peneliti Barat yang ingin menemukan satu novelty, Novelty itu artinya kebaruan. Ya. Kalau orang-orang yang jurusan eksat, mereka lebih mengandungi kuantitatif. Bukan berarti yang sosial itu tidak boleh dikuanti, boleh dikuanti. Ya, kalau eksat itu harus dikuantikan. Percampuran asimilasi zat di dalam satu benda itu harus dikuantikan dan tidak bisa dikuali. Nah, penelitian kualitatif yang Bapak ceritakan tadi kualitatif evaluatif. Nah, demikian itu metodologinya.
metodologi Pak ceritakan dengan kamu. Kalau ada pertanyaan kamu terhadap Bapak, silakan. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya Yuni, Prof, mau bertanya. Penelitian Ya. kualitatif itu tidak boleh disimpulkan. Maksudnya, Prof, jadi kalau kita buat di bab kesimpulannya, berarti bahasanya seperti apa itu, Prof? Jadi di kesimpulan penelitian itu bukan menyimpulkan apa yang ada di bab 4, tapi membuat satu pemanaan dari bab 4. Demikian juga kuantitatif. Orang meneliti kuantitatif, dia tidak boleh menulis di bab 4 itu menyimpul dari apa. Kalau menyimpulkan untuk apa guna bab 4? Jadi mengambil makna item-item yang ada, makna dari item yang ada di bab 4. Maka kesimpulan kuantitatif tidak boleh ada angka-angka lagi. Jadi pengulangan. Kualitatif itu bukan menyimpul. Menyimpul tidak boleh. Kalau menyimpul begini ya. Nah, menyimpul. Di kelas 1, di kelas 5, terdapat 10 orang siswa. Nilai masing-masing, 2 orang bernilai 8, 3 orang bernilai 9, 1 orang sempurna. Ya, jadi ada 6 ya. Nah, 3 orang bernilai 7, 1 orang bernilai 4. Kesimpulan, rata-rata. Kan bisa dirata-rata. Tidak mungkin yang lain itu rusak gara-gara 1 orang yang nilai 4 kan. Rata-rata anak siswa kelas 5 berprestasi baik. Kenapa kita? Itu kan kesimpulan kan. Nah, kalau kualitatif begini, kita melihat orang menangis. Orang tanya, Dek, tadi kamu lihat tak ibu itu menangis? Bagaimana pendapatmu? Saya melihat tangisnya itu sangat haru kelihatan. Kenapa haru? Ibu itu mengeluarkan air mata bercucuran. Betul-betul dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena ibu itu betul-betul orangnya sangat empati. Nah, itu kan satu analisa, satu pemahaman dia dalam membuat apa yang ia lihat. Kita suruh orang lain, pasti lain lagi ceritanya. Maka di dalam kualitatif tidak ada istilah menyimpulkan. Berdasar pandangan saya, berdasar pemahaman saya, berdasar pengertian saya. Nah, umpamanya begini, kamu nonton main bola kaki, coba kamu utarakan bagaimana pertandingan bola kaki. Kamu menyampaikan begini. Coba suruh lain, pasti berbeda dari kamu. Itu sudah membuat satu pemahaman ya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, berapa golnya? Ya, 5 banding 2. 5 menang 5. Ya, disepak oleh ini, disepak oleh ini, disepak oleh ini. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, dia adalah mendeskripsikan berdasarkan analisis masing-masing kita. Jadi kualitatif itu instrumen penelitian itu diri pribadi. Ya, kalau orang bertanya instrumennya apa, Bu, Pak? Instrumennya saya. Berdasar pemahaman saya. Berdasar pemahaman kamu masing-masing. Kalau kuantitatif ada angket. Angket itu untuk menjaring informasi mengenai perilaku. Tes berbeda lagi.
tes itu adalah untuk menjaring informasi mengenai pengetahuan. Nah, ingat ya, instrumen kuantitatif itu ada dua. Ada angket, ada tes. Apa perbedaan? Angket untuk menanya perilaku, kalau tes untuk menanyai pengetahuan. Jadi begitu, Yuli. Tidak boleh menyimpulkan. Coba Pak lihat, kamu buka aja di Google. Buat pertanyaan, bolehkah penelitian kualitatif disimpulkan? Nah, buat pertanyaan gitu, pasti ada keterangan nanti. Dan inilah kelemahan-kelemahan para peneliti. Tidak sedikit yang saya temui di dalam disertasi, dalam tesis mahasiswa, dengan demikian dapat disimpulkan. Tidak banyak dosen yang tahu itu. Kadang-kadang dosen tidak tahu. Dia pun mengakui pembimbingnya itu. Saya kadang-kadang sungkan, malu saya untuk mengoreksikan. Nanti tersinggung dosen-dosennya. Padahal ada dalam kualitatif itu, ada kejelasannya bahwa penelitian kualitatif tidak boleh disimpulkan. Yang boleh disimpulkan adalah penelitian kuantitatif. Itu dari Tanjung Pinang, dari Batam itu sangat banyak sekali ya. Bahkan mereka mengharap saya datang ke sana kan, ke Stai Abdurrahman kan. Di mana kualitatif itu dia pakai wawancara, pakai angket. Angket itu haram hukum dalam kualitatif. Angket itu milik kuantitatif. Ya. Lipstick itu milik perempuan, bukan milik laki-laki. Tapi laki-laki ada yang pakai lipstick, unsa. Itu kan? Ya enggak? Saya menemukan laki-laki yang pakai lipstick. Wah, pakai lipstick. Pakai based on rice. Pakai BH. BH itu kan based on rice bahasa Inggris. Baci-baci itu kan. Wah, pakai BH setung. Wah, ternyata laki-laki. Wah. Oke. Ada lagi pertanyaan kamu? Kamu tanyalah yang terutama yang mengajar menjadi dosen di perguruan tinggi. Jangan keliru itu. Nanti kamu doktor, orang ngomong, ini doktornya keliru ini. Yang tahu keliru itu orang yang mengerti. Orang yang tidak mengerti tidak akan mengecap kamu keliru. Banyak dokter-dokter yang ngerti. Ya, silakan, Pit. Ya, ini terkait dengan bab 4 tadi, Prof, pada penelitian kualitatif. Kan kebanyakan dari mahasiswa kita di sini kan pada analisa datanya di bab 4 itu lebih dominan menghadirkan dari hasil wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data di situ kan ada dokumentasi dan observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagusnya seperti apa? Kemudian apakah di bab 4 itu juga bisa dipertegas dengan teori yang ada? Seperti itu, Prof. Terima kasih, mohon arahannya, Prof. Iya. Jadi bab 4 itu terbagi dua isinya. Yang pertama temuan-temuan khusus. Temuan khusus itu kita cerita tentang ya tempat penelitian, lokasi penelitian maksudnya yang kita miliki, yang dimiliki termasuklah fasilitas kita, guru-guru, orang-orang, ya, ekonomi, kita ceritalah. Nah, teman umum ya, teman khusus baru kita cerita khusus. Jadi penelitian kualitatif itu tidak mempergunakan wawancara sebagai alat instrumen utama. Instrumen utamanya observasi partisipan.
Observasi partisipan itu artinya orang yang mengamati ikut terlibat langsung. Tidak boleh meneliti hari ini pergi, besoknya istirahat, seminggu lagi pergi. Tidak. Kualitatif itu harus include di dalam situasi. Harus berada di dalam. Harus dia ada di dalam suatu situasi, suatu setting sosial, dalam suatu kondisi, sehingga hingga berakhir suatu penelitian. Dia boleh keluar setelah berakhirnya penelitian. Kalau dia cerita, oh kamu pergi ke sana berapa? Jadi dosen itu cepat mencari lubang-lubang untuk kamu jatuh kan. Saya datang sampai 1 minggu sana Pak. Kemudian saya pulang. Selanjutkan lagi 2 minggu berikutnya. Itu gagal kamu ini. Dan jarang sekali orang yang meneliti itu keluar. Nah, dan kamu katakan bisa kalau Anda kamu keluar setelah saya himpun data observasi, katakan begini, saya beri jeda mereka. Mungkin, nah, kata mungkin ya, kata mungkin. Kamu pakai kata mungkin ada perasaan ragu dari pihak yang saya observasi, atau ada perubahan, maka saya beri jeda. Jadi artinya jeda itu artinya menutup dirimu bahwa kamu keluar. Ngerti kamu tuh? Paham kamu dengan maksud Bapak? Kalau kamu keluar di dalam meneliti, kamu haram hukumnya. Tapi kata-kata itu halal dengan alasan-alasan tertentu. Artinya saya memberi jeda. Nah, menjeda untuk sementara saya mengkonfirmasi dengan pihak-pihak lain. Saya mengkonfirmasi dengan dosen pembimbing saya. Saya mengkonfirmasi dengan promotor saya. Setelah saya mendapat persetujuan promotor, saya masuk lagi ke kondisi, ke lapangan tempat saya meneliti. Jadi saya izin keluar itu artinya saya agak merasa terganggu interpretasi saya, penafsiran saya, maka saya harus berkonsultasi dengan promotor. Itu hebat kamu itu. Jadi instrumen penelitian kualitatif itu pengamatan. Harus banyak hasil observasi. Kalaulah dibagi 60% itu observasi. 60%. 25% dokumentasi. 15% wawancara. Jangan wawancara meledak ke atas, itu salah, terbalik itu. Itu kepala yang berjalan di tanah itu. Kira-kira begini ya, tapi itu tidak ada teorinya. Pasti kalau dalam ujian itu Pak Muhtar selalu ngotot itu. Kalau diperkirakan 60% data kamu itu hasil observasi. Observasi partisipan, observasi biasa, kemudian diperkuat dengan dokumentasi. Artinya ditriangulasi dengan dokumentasi, dikuatkan dengan dokumentasi sekitar 25%, dan 15% wawancara. Jangan wawancara banyak. Kuantitatif tidak boleh pakai wawancara. Kuantitatif tidak boleh pakai observasi. Kuantitatif harus memakai instrumen angket atau tes. Ya. Nah, saya diminta datang ke Tanjung Pinang lantaran COVID, ya tidak bisa lah. Saya bilang kalau sudah reda COVID, tidak ada lagi, saya mau kemana-mana. Sekarang saya tidak mau kemana-mana. Saya ini sudah 13 hari saya terkena COVID. Betul stres saya. Sempat masuk ruangan ICU saya 13 hari. Ini baru pulih ini.
segar lagi. Nah, oke, Pit, sudah ada agak nampak terang sedikit? Ya, siap, Prof. Sudah Iya. agak ini. Jadi selama ini kita keliru, kita ke mahasiswanya lebih apa ya? Mana hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi itu tidak terlalu dipertimbangkan dalam bab 4-nya gitu, Prof. Malah kita menginginkan ada penegasan dari teori seperti itu. Teori boleh masuk ke bab 4. Mm. Ya, artinya untuk konfirmasi teori namanya. Boleh kalau dijustifikasi, istilahnya itu justifikasi, kuatkan dengan teori. Boleh kalau kualitatif. Kalau kuantitatif tidak boleh. Dengan demikian sesuai dengan pendapat ini, teori ini, boleh. Kualitatif sah. Jadi kalau untuk kuantitatif deskriptif itu bisa masuk teori, Prof? Sebagai Nggak justifikasi? boleh. Oh, nggak boleh juga? Nggak boleh. Kuantitatif deskriptif itu dia tidak pakai hipotesis. Kuantitatif deskriptif, ada kuantitatif deskriptif, judulnya tidak boleh pakai pengaruh, tidak boleh pakai hubungan. Jadi dampak sesuatu terhadap sesuatu. Kita cari prosentasenya, kita buat tabel atau buat poligon sebagainya kan. Namun kita tidak membukti satu hipotesis. Namun teori tidak boleh masuk ke bab 4 dalam kuantitatif. Tidak boleh. Kalau ada yang masuk sesat itu aliran sesat. Banyak yang membuatkan itu aliran sesat. Saya sampaikan itu aliran sesat. Maaf, Prof. Ya. Untuk model kualitatif CIPP ini, Content Input Process Product ini, biasanya kita gunakan untuk melihat permasalahan yang mana itu, Prof? Jadi begini ya, CIP itu artinya kita mengevaluasi. Kita mengevaluasi kontennya, kita evaluasi, inputnya kita evaluasi, prosesnya evaluasi. Dari evaluasi itulah nanti akan menciptakan satu buah produk penelitian. Orang bisa mengambil katakanlah mengambil kebijakan, mengambil keputusan dari analisis CIP itu. Ini hasil penelitiannya. Evaluasi. Jadi kontennya kita evaluasi. Evaluasi itu berdasar kualitatif, jangan berdasar kuantitatif ya. Berdasar analisis pemikiran kita. Tapi diperkuatkan dengan data-data empiris. Kita banding-bandingkan. Begini. Maka dengan demikian seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam tabel seperti ini. Dan tabel itu tidak semuanya konten itu kita masuk. Tapi intinya yang kita masukkan bertabel. Ada tabel nanti di bab 4. Judulnya kita buat tabel itu evaluasi. Di dalamnya konten. Nah, konten itu tidak semua apa yang kita cerita deskripsi itu kita masuk. Tapi saripatinya yang kita masuk ke dalamnya. Ya, input juga tidak semua input. Tadi kan banyak input-input yang sudah kita analisis, yang kita ambil. Namun input itu input yang sudah terevaluasi yang kita masuk. Prosesnya begitu juga. Dan akhirnya produk itulah yang merupakan disebut penelitian evaluasi. Produk itu lahir dari konten input proses.
Nah, jadi begitu, saudara. Berarti, mohon maaf, Prof, berarti kita itu mencoba untuk melakukan penilaian dan lain sebagainya dari sebuah produk, lalu kita menghasilkan produk lain dari situ, gitu maksudnya, Prof. Dari proses evaluasi. Tidak menghasilkan produk, kita mengkaji produk itu berdasar ilmiah. Kita menghasilkan produk itu berdasar ilmiah. Ilmiah menurut pemikiran kita. Bukan pemikiran orang. Orang mungkin berbeda lagi. Kalau kualitatif jangan kata orang, kita. Itu kan pemikiran saya. Jadi kalau kita berbicara secara ilmiah, itu tidak bisa dibantah. Itu pendapat saya. Ini datanya. Saya sudah setuju. Kita harus mampu, orang ilmiah itu menghargai pendapat orang lain. Mampu menghargai pendapat orang lain. Itu orang akademisi. Sekalipun salah. Ijtihad itu kalau betul pahalanya 2 kan? Salah pun berijtihad, pahala tetap ada 1. Tapi orang tidak berani berijtihad. Karena tidak ada alasan, tidak ada argumen. Kita pakai alasan, pakai argumentasi, pakai data. Lengkap. Jadi seperti itu. Untuk lebih ketahui, cari saja analisis chip di Google. Kalau untuk lebih memahamimu sebelum kamu dapat beli buku. Banyak ditulis orang itu. Penelitian evaluasi chip double P di Google. Banyak itu. Bagaimana cara langkah-langkah melakukan chip. Ada juga di Google itu. Saya rasa saya juga ada menulis. Ya. Ada chat Ali Zambua ini. Ya, dari blog Profesor. Iya, blog saya. Jadi blog saya itu kamu bisa mengikuti Google Scholar saya. Google Scholar. Coba buka Google Scholar berapa? Berapa banyak Google Scholar saya? Saya rasa di Provinsi Jambi ini tidak ada yang bisa melawan Google Scholar saya. Pendapat orang mengambil pendapat saya. Kalau saya lihat itu saya ranking kedua di Indonesia. Sudah lama saya tidak lihat itu. Saya ini ranking kedua di Indonesia ini. Pemikiran saya dipakai orang. Coba buka Google Cendekia. Ketik nama Bapak. Buat Google Cendekia. Udah dapat kayak Google. Masukkan nama Bapak Martinus Yamin. Enter, lihat berapa citasi saya yang dipakai oleh orang. 9.000-an, Prof. Udah 9.000-an. Coba lihat, coba klik. Nanti klik nama saya, kok klik siapa, berapa ranking keberapa saya. Nampak itu. Saya udah lama tidak lihat itu. Ranking berapa saya. Lama. Kamu cerita pada saya. Kamu bisa ya connect dengan saya itu Google Scholar, Google Cendekia. Di sekolah. Prof, ada bikin buku metodologi penelitian, Prof? Saya tidak ada, tapi saya pernah menjadi apa nama, jadi saudara Iskandar Kerinci, orang Tanjung Pasir itu kan, untuk menjadikan buku saya yang menjadi apa namanya, menjadi editornya kan, saya yang memuluskan untuk bisa dicetak. Namun saya tidak pernah nulis. Saya berpikir malas menulis buku penelitian itu karena banyak sekali pendapat kan.
Ya, lebih baik saya ngomong-ngomong begini. Nah, ranking 2 saya di Indonesia masih berlaku ranking 2 saya. Masih berlaku ranking 2 saya di Indonesia. Coba klik teknologi pendidikan. Cepi Riana dari Bandung ini pernah satu forum dengan saya ini. Forum seminar. Dan dia mengatakan pendapat saya itu, dia banyak mengutip pendapat saya katanya. Cepi ini. Pernah saya ada satu forum dengan dia kan, dia katakan saya dulu bicara. Kemudian dia bicara, wah ini Pak Martinus saya belum pernah kenal, ini wajahnya katanya kan. Saya sangat banyak sekali mengutip pendapat dia katanya kan. Nah itu Cepi nomor 3 Bandung ini. Nah. Ada lagi pertanyaan kamu? Silakan. Silakan bertanya. Jangan sampai ada bertanya, tanya dong. Saya kadang-kadang yang usah mau bicara apa lagi ya. Nah kalau kamu sentil dia terbuka kerannya kan. Maaf, Prof. Ya. Parian mau, Parian. Masuk dulu, Ya. Parian. Oke, izin bertanya, Prof. Iya. Ini dari pengalaman saya ketika saya S2, Prof. Jadi memang di kampus saya itu lebih diarahkan ke kuantitatif. Nah, Iya. jadi sampai-sampai profesornya itu ngomong, untuk apa kualitatif itu katanya? Kualitatif itu hanya dongeng semata itu katanya. Jadi saya lihat ternyata orang yang lebih suka kuantitatif menyerang kualitatif, orang kualitatif menyerang kuantitatif dengan bilang kuantitatif datanya bisa diada-adain gitu, Prof. Jadi bingung saya apakah ini sebuah hazanah keilmuan, Prof, gitu. Jadi orang menyelami sesuatu itu kan dangkal, maka dia berkata seperti itu. Kualitatif itu harus menghasilkan novelty. Kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif itu kepenelitian yang mempergunakan alat, ya, bisa mempergunakan komputer, analisisnya bisa. Nah, dan ini berkembang, akan tetapi apakah agama orang sosial itu semuanya bisa dikuantitatif? Tidak bisa dikuantitatif, tidak semua bisa dikuantitatif. Dia bisa bercerita, kalau dia berkata mendongeng, kita kan berdasarkan data-data empiris. Data empiris kan data logik, data ilmiah. Dapat dilihat dengan mata, dapat didengar dengan telinga, dapat dicium dengan hidung, itu data empiris sama indera. Tapi kalau tanpa data, itu mendongeng. Mendongeng. Ya, saya pikir banyak orang yang alergi dengan kualitatif. Tapi sebagian orang ada juga grogi dengan kuantitatif. Apakah kuantitatif tidak bisa dimanipulasi? Gampang manipulasi data itu. Di dalam
Kuantitatif itu sering sekali invalid. Ya, kita dirubah saja di komputer. 2 menjadi 3. Ya kan? Kemudian data-data itu bisa kita buat angket itu, tidak usah ke lapangan, kita saja ngisi di meja. Bisa, kenapa tidak bisa? Buat angket. Nah, isi. Tapi jangan sama isinya. Ada berbeda. Ini berbeda, ini sama, ini berbeda. Tapi kalau sama semua, ya nanti invalid dia. Bisa. Jadi kejujuran ilmiah namanya. Banyak orang yang bisa menyampaikan sesuatu kesimpulan, sesuatu keputusan berdasarkan hasil kualitatif. Apakah dengan tangisan itu bisa kita buat kuantitatif? Nah, itu lagi pertanyaannya kan. Coba nilai orang menangis. Apa bisa dikuantitatif? 9, 10. Bentuk orang cantik, gagahnya. Coba buat dengan angka. Ya, rak biso, ora iso, tak bisa. Jadi kita harus menghargai. Jadi ciri-ciri orang ilmiah itu ya, kita harus menghargai pendapat orang. Kita harus menghargai karya orang. Kalau kita saling menghina, sama namanya debat kusir itu. Tidak berpendidikan, tidak akademisi. Masuk hutan aja kan. Saya umpamanya kan. Nah ini. Hargai kamu. Sebagai banyak pengetahuan yang saya dapat dari mahasiswa itu banyak saya. Nah, coba saya sok-sok sombong nih. Kehadiran saya tidak diterima orang. Nah, gitu ya. Jadi begitu Rian anugerah bahwa kita harus mampu menerima pendapat orang lain agar pendapat kita juga dapat diterima orang lain. Kalau ada dosen yang berkata demikian, saya agak miris. Agak miris saya. Mau ketemu saya dengan orangnya. Pendidikannya apa? Gelarnya apa? Pengalaman nelitinya apa? Nah, gitu ya. Oke, Rian. Ya. Yang lain silakan. Maaf, Prof. Ya. Ini untuk lebih mudah atau mungkin agar lebih praktis kita dalam menentukan judul penelitian kualitatif yang itu gampang diteliti tapi menarik, itu mungkin ada tips dan triknya, Prof. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan, Prof. Nah, sebenarnya kualitatif judul itu kalau diminta judul tentatif, sementara. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif judul itu harus didesain dari awal. Kalau kualitatif tidak, lahir anak baru namanya ada. Lahir anak baru namanya ada. Jangan buat namanya dulu. Kita buat namanya nama laki-laki, nanti lahir perempuan. Lantas leket. Enggak kan? Itu namanya tentatif. Kita sediakan. Laki-laki ini namanya. Kalau perempuan ini namanya. Terkecuali kita sudah masuk USG. Tahu jenis kelaminnya. Dan itu juga sering keliru kan? Gitu, Alfian. Judul kualitatif itu dia tidak serumit kuantitatif. Ya. Pokok buatlah judul itu unik. Kualitatif itu unik, spesifik. Kalau kuanti umum. Jika perlu kerbau memanjat batang kelapa. Wah, aneh kan? Kerbau memanjat batang kelapa. Nah, jadi keingintahuan itu orang baca hasil penelitian kita.
Saya tidak suka yang dibuat-buat orang itu ada harus 2 variabel. Variabel itu kuantitatif. Ada pandangan seperti itu. Tapi saya harus menghargai pendapat orang. Walaupun saya tidak suka, saya menghargai. Nah, kalau ditanya dengan saya lain lagi, maka saya sering sekali berbenturan dengan para profesor di dalam ruangan itu. Ada yang tersinggung kadang-kadang. Jadi saya katakan dengan pasca, jangan sering-sering menyuruh saya menguji ini. Saya beritahu pasca itu. Nggak usah saya beritahu sering-sering saya menguji. Saya menyampaikan pengetahuan saya dan tidak emosi. Kalau kamu sambut dengan emosi, nggak susah saya dibuatnya. Biarlah saya di luar. Aku bilang kan, saya nguji di Padang, nguji di Palembang, menguji di Lampung. Begitu, biarlah. Prof, dikit Prof. Ya. Yang ini Prof, terkait dengan 3 lokasi penelitian itu memang dalil dari UIN Jambi itu memang wajib ya Prof ya? Harus 3 gitu. Saya itu yang saya bantah. Kalau kualitatif, tidak mungkin budaya orang itu sama. Tidak mungkin budaya orang perilaku itu sama. Tetapi itu dibuat tatkala dia jadi direktur. Direktur sekarang tidak merubahnya. Jadi akhirnya permanen. Saya tidak suka itu. Jangan ditanya itu pada saya. Sangat kontradiktif dengan ide saya itu. Saya juga baru dengar dalil itu, Prof. Dan Ya biarlah. Standar dari mana kan gitu. Tapi tatkala saya membimbing, saya lain lagi. Yang kacau saya ini kalau saya bersama membimbing dengan orang Rawahu itu. Tidak bisa. Dibuat 3 lokasi. Kalau kuantitatif boleh. Iya, benar. Jadi kalau Anda ingin buat berbeda, cari saya pembimbing. Buat saya promotor kamu. Selesai itu. Siap, Saya Prof. bantah di lapangan itu. Siap, Prof. Ya. Ya silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, siapa? Yuni. Fitri. Prof. Fitri, ya silakan. Ya, ini terkait dengan judul tadi pada penelitian kualitatif, Prof. Kan ada yang menyarankan bahwa kita harus ada teorinya dulu, baru bisa kita beranjak dalam membuat judul kayak gitu. Atau kita punya masalah dulu di lapangan, baru kita cari teorinya. Itu bagus baiknya seperti apa, Prof? Yang cari teori itu kuantitatif. Kualitatif kalau ada orang yang ngomong cari teori itu sesat itu dosen itu. Dosen sesat itu. Bilang saya Bapak Martinez bilang sesat. Ya. Kualitatif itu ya, kalau kamu ingin meneliti, carilah sesuatu yang unik. Catat, unik. Spesifik.
Ya, pasti ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Ya dikatakan masalah itu berbeda harapan dengan kenyataan. Pasti ada masalah. Tapi judul itu unik. Jadi begini kesalahan mahasiswa ini. Banyak sekali variabel kuantitatif dijadikan kualitatif. Saya kurang senang itu. Itu bukan spesifik, bukan unik. Meningkatkan motivasi. Nah, aku bilang. Kemarin ada lagi itu. Jadi kalau kamu mengatakan meningkat motivasi, mana yang meningkat di mana? Di mana yang meningkat? Bagaimana kamu mengatakan meningkat? Meningkat itu kuantitatif atau kuali itu. Kata meningkat itu hari ini besok begini sebegini meningkat. Apa bisa dikuali itu? Kamu ini gila, aku bilang gila. Jadi mulut saya kadang-kadang terkunci kalau sudah emosi itu kan. Saya kadang-kadang susah saya mengelola emosi kalau sudah Offset. berseberangan dengan keilmuan yang saya miliki itu. Ya, oke Pit. Siap, Prof. Tanya lagi, Prof. Boleh. Nih, teman-teman nggak ada yang nanya, jadi saya aja. Ini, Prof, terkait dengan penelitian kualitatif tadi, kan di bab 4 itu bahwa lebih dominan dengan hasil dari observasi yang kita lakukan ya, Prof, selaku observer partisipan tadi kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita melakukan observasi itu berpedoman pada apa, Prof? Apakah kita punya instrumen atau alat panduan dalam melakukan observasi itu? Kalau wawancara kan jelas kita punya pedoman wawancara kayak gitu. Nah, kalau memang harus berpedoman pada pedoman observasi, kemudian pedoman itu berdasarkan atas apa, Prof? Kita buatnya apakah berdasarkan masalah atau memang ada teori yang dijadikan pijakan kita, dasar kita dalam membuat pedoman tersebut? Mohon ininya, Prof. Iya. Di dalam kualitatif itu instrumen tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu kuantitatif, maka ada saya yang sakit perut saya, ada instrumen harus didampir instrumen terstruktur di dalam disertasi. Ku bilang udah gila orang ini, sawan orang ini. Udah sampah serapah saya. Saya tidak mau itu. Tidak terstruktur. Nanti kamu verifikasi dewek. Kamu pilah dewek. Mana data yang penting. Yang tidak penting buang. Apa yang kamu temui catat. Yang berkaitan dengan penelitianmu. Tetapi kalau tidak berguna, campak. Tersimpan. Jadi begitu saya. Saya ini ya vulgar ya. Orang banyak kurang senang dengan saya itu kan. Ya alhamdulillah saya tidak terpilihnya direktur. Kalau jadi direktur gawat juga saya ini. Sekarang tidak boleh lagi direktur kan. Umur lewat 60. Pernah saya calon jadi direktur, tidak diangkat oleh menteri kan. Ya mungkin orang beranggapan begitu. Nyatanya saya ya dipakai. Di mana-mana saya dipakai. Yang ada salah ini ya berdoa saja kan. Di mana-mana saya dipakai. Di Indonesia ini.
Ah, itu pendapat Pak Martinez, orang ngomong. Tapi pendapat saya dipakai. Pendapat dia mana dipakai? Itu aja. Gitu, ngurus itu, kata Gus Dur, ngurus itu aja kok repot. Banyak saya kadang-kadang emosi, saya kadang-kadang kalau berkaitan dengan keilmuan. Kata saya, kalau kamu ingin membuat petunjuk, cari dasar, cari dalil. Kalau udah ada asal ngomong, jangan. Kalau saya ini dalilnya di bukunya. Kamu lihat di belakang Bapak nih. Buku sampai ke dek. 3 meter lebih itu lemari buku saya. Penuh. Belum lagi di tempat lain. Ya Pak, kita kan tidak pegang satu buku penelitian. Ah, buku penelitian siapa yang punya? Buku penelitian siapa yang aku punya? Kita adu. Mana banyak buku penelitian kita? Kamu berapa memiliki buku penelitian? 5, 6, 7. Saya lebih dari itu saya punya. Tidak percaya saya bawa. Rata-rata mahasiswa S3 pergi ke rumah saya minjam buku. Sudah tamat, apa lagi nyapa saya dia. Sebelum tamat itu kalau minjam buku, bawa kue ke rumah dia. Nelpon saya kan. Habis tamat dan nelpon saya lagi, bawa kue lagi dia kan. Alhamdulillah kata saya kan. Benar Pak, saya udah ngomong itu Pak. Kalau mahasiswa ini, kalau dia sedang jadi mahasiswa, itu lebih lembut gigi dan lidah Pak. Ada bawa pisau ke rumah, bawa perang, Pak hadiah, Pak, bawa batik, Pak. Tahulah saya itu. Tidak ada ini kepingin dari saya itu kan. Jadi gitu Pak Ulil. Saya lebih baik progar saja dengan kamu kan. Jangan itu seperti itu kamu dengan saya. Siap, Pak. Kalau baik, baik dari ini sampai besok baik. Insya Allah, Pak. Nah, kalau baik hari ini, besok tidak usah sama sekali. Saya tidak takut kok bertentangan ide dengan siapa. Tidak takut saya. Tidak bimbing pun tidak masalah saya. Tidak capek saya. Banyak bimbingan saya di luar. Pergilah ke rumah saya. Kamu lihat disertasi saya. Mahasiswa S3 itu sering suruh ke rumah itu. Kalau di luar pandemi. Mau tes dua disertasi di mana yang kamu lihat? Mau Jakarta? Mau yang Medan? Mau yang Palembang? Mau yang Padang? Saya ini nguji 2NP Padang ini. Nah, sombong timbul. Enggak. Tapi sombongnya harus dilihat dengan kamu kan. Harus diperlihatkan kamu. Kalau kamu tak jaya juga saya kan. Apalagi di UIN Padang itu. Pak Ulil. Tanyalah dengan Batu Sangkar tuh. Sudah titip salam saya udah? Pak Ulil? Nggak kedengaran Pak Ulil. Belum ketemu, Pak, orangnya, Pak. Hah? Belum ketemu. Nah, di Batu Sangkar tuh ada Ibu Susi. Iya. Ya, ada Ibu Mama Nopita. Banyak yang kenal dengan saya itu. Banyak yang kenal dengan saya itu. Di Periangan dosa-dosa sebut aja nama saya. Insya Allah, Pak. Kalau udah ada kenal saya, kualat ya itu dengan saya. Kebetulan menantu Pak Saprudin ini sama saya juga, Pak, ngajar, Pak. Iya, kemarin dia tes Jambi itu. Dia tes Jambi kemarin. Iya, si Muhammad, Pak. Iya. Sebut saja nama saya ada Pak Saripudin Nurdin itu. Kakak tingkat saya itu. Dia pernah ke Jambi. Tetangga keluarganya kan ada dekat rumah saya ini.
Siap, Prof. Nah. Silakan yang lain. Ini, Prof, izin tanya, Prof. Iya. Ini menyinggung tadi N. Batu Sangkar, teringat sama saya, Prof. Di beberapa buku panduan itu kan ada implementasi, Prof. Ada simpulan, ada implementasi, ada saran. Itu cara mengkonkretnya bagaimana, Prof? Kadang-kadang saran orang itu kan lari-lari. Judulnya ini, sarannya ini gitu. Implementasi juga demikian. Gimana cara mengatur secara Saran konkretnya? ya, saran dengan implementasi. Saran itu tujuan kepada siapa? Ya. Ada tujuan kepada Bapak Bupati, kepada orang tua, kepada kepala sekolah. Kalau implementasi itu yang harus diterapkan begini. Itu implementasi. Jadi titik tekannya itu Pak Ulil, kalau implementasi itu artinya temuan ini yang harus ditetapkan begini. Bukan saran itu lagi. Tapi kalau ada rombat berbunyi saran, nah itu udah salah itu. Implementasi penerapannya. Paham. Ya gitu. Prof, Ya. jadi kalau misalnya batasan masalah atau rumusan masalahnya 4, berarti saran implementasinya juga 4, Prof. Gitu, Prof. Dia begini sebenarnya. Implementasi itu kan yang diterapkan begini. Kan dari jawaban rumusan masalah kan 4. Iya. Dapat nanti disimpulkan bukan dirangkumkan, disimpulkan, diambil makna dari hasil penelitian kita. Kemudian setiap item itu kita buat sarannya apa. Ya, harus 4 juga. Implementasi ya, yang saran pertama implementasi yang begini ya boleh saja, boleh, sah-sah saja. Sah Pak Olil. Jadi kalau sarannya di luar jalur apa nih, Prof? Maksudnya kan tidak boleh. Saran tidak boleh di luar jalur rumusan masalah. Jadi harus terkait dia. Paham, Prof. Ya. Itu agak ragu kemarin. Ini udah jelas, Prof. Berarti harus sesuai ya. Jangan lari-lari ya. Kalau ada yang ngumpul-ngumpulin suruh telepon saya. Telepon saya. Mau jawab. Nomor WA saya kan ada. Catat aja, telepon saya aja. Saya jawab seketika itu. Siap, Prof. Mau pusing dia debatnya. Sekasih racun babi dia. Iya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Pencerahan, Oke, Prof. Pak Lil. Makasih kembali. Yang lain silakan. Izin, Jangan Prof. diam. Saya lagi, Prof. Ya, Pit Triani. Ya, ini terkait penelitian kuali ini kayaknya memang harus dikupas tuntas biar saya nggak ada kegelisahan akademik nih kayaknya, Prof. Ya. Ini masalah penelitian kualitatif. Ini kan kita di lapangan. Nah, itu idealnya itu berapa lama kita penelitian pada penelitian kualitatif itu, Prof? Kualitatif itu tidak pernah mengata berapa lama. Penelitian kualitatif itu longitudinal, berlama-lama di lapangan itu makin baik. Berlama-lama di lapangan itu makin baik. Jadi intinya kalau sudah menemukan hasil ya sudah. Relatif berlama-lama itu relatif. Kalau Fitriani sudah menemukan inti dari penelitian ya sudah dong. Siap, Prof. Ya. Nanti Jadi kalau pas kamu ujian. ingin tegas, caranya ada. Kalau kamu masih dialog, masih pusing, banyak itu perguruan tinggi, panggil saya kasih ceramah di sana. Siap, Prof. Selesai itu saya cuci semuanya itu.
Brainwash. Brainwashing, cuci otak. Yang kacau itu di Kerinci tidak pernah mengundang orang luar, tidak pernah ada undang-undang. Yang paling diundang Iskandar, wow, uji saya. Mau saya cuci di Kerinci itu. Itu PR Pak Ali. Insya Allah Pak, Prof. Insya Allah Pak. Nanti ya karena kita dari jurusan mungkin agak apalah Pak ya, agak padanya gitu. Tapi kalau Bapak bersedia, Insya Allah kita akan buat workshop atau seminar nanti Pak, Pak Prof. Iya. Insya Allah. Pak. Saya bisa jadi asisten Pak Prof nih. Moderator aja Pak Uli. Ya. Bagaimana Yuni? Mau diundang saya ke sana, ke Riau, ke Pri. Lubuk Linggau, Pak. Yuni Lubuk Linggau. Free, Prof. Yuni di mana? Ini UIN Suskariau. Oh, Win Suskariau. Ya. Iya. Kemarin bimbingan saya ada saya Sohiron, itu sudah doktor dia itu. Oh, Sohiran. Iya. Apa Prof ini ada satu Prof Amril, Prof Amri. Hah? Prof Amri dari Jambi juga, Prof. Ya, tanya aja. Ada teman saya siapa Bapak apa itu yang pindah dari UNP ke Win saya lupa Bapak apa namanya? Profesor dia. Coba, Prof. Pindah dari UNP IKIP Padang. Prof Amri kirim salam, Prof. Iya, kirim kembali pada Pak Amri. Banyak itu Andi Pada itu murid saya itu. Terbiah di Unri itu, di Universitas Win Riau itu, Sarip Kasim ya? Sarip Kasim ya, Prof. Ya, banyak itu. Saya ini sudah 31 tahun mengabdi di negara ini. Jadi sudah banyak teman-teman akademis saya, gitu kan. Ya, siapa lagi bertanya? Prof, saya bertanya, Prof. Ya. Kalau misalnya kita mengutip, Prof, misalnya pernyataan atau teori dari seseorang, Prof. Jadi, apa harus kita rubah bahasanya, Prof? Sebab nanti takutnya ke plagiat kan, Prof? Kalau mengutip bahasa, kalau dirubah itu namanya praprase. Catat. Ya, Prof. Jadi kita ambil intinya, kita buat bahasa kita. Itu boleh, Prof? Boleh, kenapa tidak boleh? Berubah Tapi teorinya enggak, Prof? Enggak, tapi intinya bahasa dia. Sebagaimana pendapat Badu, Bedul, Ani, seperti berikut. Halaman sekian. Kok tidak sesuai? Kita praprasekan. Boleh, kenapa tidak boleh? Kan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Yang kutipan langsung itu sekarang jadi sering dianggap plagiat. Maka kamu jadikan praprase. Prase. Jadi prase kamu. Ambil yang penting inti pendapat dianya itu. Bahasanya, cara pengungkapan silakan berbeda. Yang lain silakan. Ini Lagi, Pak. ya silakan Paulil. Ini menyinggung plagiasi tadi, Prof. Juga Iya. mengenai Turnitin ini, Prof. Pengalaman Prof atau ilmu yang Prof boleh trik-trik
untuk menghindari Turnitin ini gimana nih? Kadang-kadang udah asli ngerti Turnitin dari itu. buku gitu. Dan Turnitin itu pasti melihat orang mengambil hadis, mengambil ayat dan sebagainya, pendapat undang-undang pasti dianggap plagiasi. Betul. Saya ini pernah terkena plagiasi. Namanya auto plagiasi. Saya pernah terjadi auto plagiasi. Auto plagiasi itu mengambil pendapat sendiri. Artinya Tidak, saya dalam buku yang satu, saya ulang dalam buku yang lain, tapi saya tidak sebut sumbernya dan saya tidak ubah bahasanya. Kamu masuk ke Turnitin, mana yang plagiasi? Kan ada garis merah itu. Iya, Perbaiki. yang warna itu Ya, perbaiki. Rubah. Masuk lagi. Insya Allah selamat. Kalau kata-kata tidak penting, buang saja. Masa kita diatur oleh Turnitin? Ayat hadis kena, Prof. Aduh, bingung juga Ada. sih. Artinya plagiasi itu kan ada tingkat apa kan? 35%. Yang kosong yang kosong tidak ada itu. Yang kosong plagiasi tidak ada itu. Sekarang ini yang diterima, bahkan diterima ya. Zaman saya itu diterima zaman saya ya, saya dokter udah lama. Plagiasinya 50% itu diterima. Sekarang udah turun 35. Artinya 65 tidak plagiasi. 35 plagiasi, 65 tidak plagiasi. Sekarang. Ya terserah. Cara plagiasi begitu, masuk ke Turnitin, lihat Turnitin mana, kan ada garis merah itu, perbaiki. Kalau hadis ayat mungkin kita perbaiki. Biarlah dia itu menjadi plagiasi. Biar Tuhan saja mengutuknya kan. Iya. Ya, silakan. Untuk instrumen penelitian kualitatif, Prof, apakah bisa diukur divalidasi dengan pengukuran, Prof? Validasi itu milik kuantitatif. Validasi itu sah namanya. Lawannya invalid, tidak sah. Instrumen itu divalidasi di reliabilitas keberterimaan. Rebel itu keberterimaan. Kita uji juga. Kuantitatif itu ada namanya keberterimaan, reliabilitas. Paling tinggi reliabilitas itu 1. 1 itu milik betul-betul ahli orangnya. Kalau seperti kita 0,5, 0,6, 0,7 itu sudah reliable itu. 0,3 pun sudah reliable tapi lemah. Tapi saya pernah dengar Prof di webinar gitu tentang metopel bahwa instrumen penelitian kualitatif ini bisa diukur dengan rumus Cohen-Kappa, Prof. Cohen-Kappa. Ya boleh saja, tidak masalah. Oh, gitu, Prof. Bahkan ada kualitatif ini bisa diukur dengan kualitatif dengan komputer. Tapi sekarang tidak muncul lagi dia dari Malaysia itu. Banyak pendapat. Kalau kamu punya pendapat, nanti kamu jadi Gundul Menawan nanti. Iya. Gunawan itu Gundul Menawan. Lihat rambut saya nih. Nah. Itu Pak Ulil satu, Prof. Ya, Pak Gunawan. Ulil udah siap-siap itu, Prof. Jadi Gunawan. Gundul Menawan.
Ya, silakan.